Oke, halo, selamat pagi semuanya, teman-teman. Hari ini kita coba ini ya. Ini sekaligus buat tutorial diri saya sendiri, takut lupa ya. Jadi teman-teman di Indonesia itu di saham Indonesia. Jadi kita belajar saham Indonesia ya. Jadi di saham Indonesia itu sekarang kan bukan sekarang sih udah lama ya. Penggabungan antara teknikal dan bandarmologi. Jadi bandar itu tidak bisa dipisahkan dari teknikal. Ada yang bilang bandar ya kalau bandarnya mau naikin ya naikin, kalau nggak mau naikin ya nggak mau naikin gitu. Jadi teman-teman di dalam saham Indonesia ini saya belajar dari Haryadi Halim, dari kreatif trader tuh Pak Arga, terus kalau teknikalnya dari Pak Gema Guyardi. Sebenarnya semua free ada di YouTube gitu. Nah, saya coba menjadikan satu kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi intinya apa sih, benang merahnya apa sih? Jadi gini teman-teman, kalau kalau jadi gini intinya, kalau mau beli saham Indonesia, cari yang ada bandarnya gitu. Jadi bandarnya masuk gak di situ? Dia masuknya di angka berapa? Nah itu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah ini ya. Saya mohon izin ya buat teman-teman yang udah hebat gitu ya. Saya juga lagi ini ya. Jadi untuk beli saham Indonesia, cari di mana bandarnya lagi masuk gitu ya. Kenapa? Kalau bandarnya masuk, artinya nanti dia akan sebar news dan lain-lain, berusaha agar harga saham tersebut naik lah gitulah. Karena dia udah beli kan. Nah, karena artinya bandar akan sebar news dan lain-lain akan berusaha agar saham naik. Kenapa? Bandar kan mau untung kan. Bandar kan mau untung kan, jadi ngapain dia beli terus udah gitu nggak untung gitu. Dia gimana caranya dia akan berusaha agar itunya naik ya, harga yang dia beli produknya itu naik gitu ya teman-teman. Nah tugas anda adalah menemukan di mana bandar itu masuk gitu. Nah ini caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan, kalau saya menggunakan Stockbit ya teman-teman. Saya menggunakan Stockbit ya. Stockbit ini dari Sinarmas. Nanti teman-teman install sendiri aja lah. Ini Stockbit tuh lagi bunyi. Jadi notifikasi banyak sekali ya. Jadi menggunakan Stockbit, dia ada namanya bandar detektor. Sebenarnya bisa pakai macam-macam sih, cuma di Sekuritas juga ada. Dimana bandar itu masuk. Terus jadi kayak entry itu kayak nebeng ya, masuk itu kayak nebeng bandar lah ibaratnya. Dan keluar di mana bandar juga keluar. Nah, jadi kalau bandar masuk itu namanya akumulasi ya, akumulasi. Kalau bandar keluar jual, maksudnya bandar itu udah kejual, itu namanya distribusi gitu ya. Nah, ini seru ya teman-teman ya, ini seru banget sih, menurut saya ini seru banget. Ini saya kecilin dulu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah sebenarnya kalau tiap hari tuh saya ngelihatnya ini sih teman-teman ya. Saham apa sih di Stockbit kan suka ada tuh. Saham apa sih yang lagi happening ya? Nah, kayak gini kayak Belvin lagi film nih, lagi happening ya. Nah, contoh-contoh ya. Misalnya ini ya. Nah, ini kita bisa lihat nih teman-teman ini kan Stockbit ya. Di Stockbit. Nah, ini misalnya kita lihat di sini nih. Ini kan cari yang hijau-hijau nih ya. Ini saya paling gampang lihatnya cari yang hijau-hijau aja ya. Yang hijau-hijau nih ada yang distribusi, maksudnya ada yang beli. Yang beli siapa nih? Tanggal 25 Maret ya. Ini di sini kalau di Stockbit itu ada di sini di kanan itu ada namanya bandar detektor. Keren banget ini sumpah ya. Keren banget sih. Keren banget ini si Stockbit ya. Terus teman-teman koreksi if I'm wrong ya, kalau saya salah gitu. Di film ini kita lihat ya tanggal berapa nih ya? Tanggal 25 Maret nih teman-teman, tanggal 25 Maret sampai hari ini ya. Sampai hari ini today. Jos tembak ya. Nah, ini yang lagi beli Yu tuh siapa Yu? Yu itu 19 billion tuh 19 miliar di harga 384. Nah, ini nyangkut nih teman-teman ya. Harga sekarang tuh kelihatan di atas ya. Close-nya tuh 560 teman-teman. Enggak, sorry bukan nyangkut ya.
Harga sekarang tuh gimana ngeliatnya? Di sini nanti teman-teman lihat yang close ini ya, tanggal 13 April itu close-nya sekarang tanggal berapa ya? 13 April ya. Close-nya itu 560 tuh. Nah, U ini dia beli di 384. Wah, dia profit ya, teman-teman ya. Dia profit ya. Nah, kalau kayak gini dia beli murah banget ya, teman-teman. 384 sekarang harganya pada 560. Oke, dia berarti profit nih. Nah, BK ini 485. Nah, maksud saya kalau udah kayak gini, bandarnya tuh masuknya udah kecepetan. Bandar tuh masuknya udah profit gitu, teman-teman. Kalau teman-teman masuk, menurut saya teman-teman akan nyangkut gitu. Kenapa? Karena ini kan udah U itu siapa sih? Nah, teman-teman kalau U itu lihat bandar namanya bandar asing sama bandar lokal tuh ketiknya di sini aja ya, teman-teman ya. Kode sekuritas gitu, ketik di Google U gitu. Saya paling gampang yang berbau-bau bahasa asing ya, berarti asing gitu ya. CIM, sekuritas, CIGS, CIM ini U ini kalau nggak salah sih asing juga ya. Saya udah kumpulin sih, teman-teman ya. Mana bandar asing, mana bandar lokal itu nanti teman-teman browsing aja lah di Google ya. Ini saya sudah kumpulin nih, teman-teman ya. Nih bandar asing MG. Ini karena saya sering nonton YouTube. Jadi kayak siapa gitu, Pak Arga atau siapa ngomong, ini MG ini asing gitu, LG ini asing, sering-sering aja kayak gitu, teman-teman. Sering-sering nonton YouTube, terus catetin ya. Kalau misalnya kayak saya kan ini banget ya, saya walaupun udah belajar sama udah cukup lama, tapi saya belajarnya gila-gilaan masih tiap hari lah gitu ya. MG ini bandar asing, saya catetin nih setiap YouTube ngomong apa, yang si konten creator itu ngomong. ZP ini asing, Gazette, CLS, Credit Sushi, ECS, BK. Terus nih bandar lokal rakyat jelata nih, siapa yang bilang waktu itu ya. Saya pengen ngetiknya sama persis siapa yang dibilang si YouTuber itu ya. Bersama kita ini ya rakyat jelata. Jadi kalau yang naik tuh yang beli itu bandar retail, kita tuh retail, teman-teman. Jadi kita kan naruhnya di Indo Premier, Mandiri Sekuritas, First Sekuritas, di Ajaib. Nah, ini kita nih. Jadi kalau misalnya yang beli ini, contoh yang beli banyak ini di sini adalah misalnya Ajaib nih, XC nih Ajaib ya, teman-teman ya. Ini saya ketik aja di sini ya, XC Ajaib. Kok XC Ajaib sih? Ajaib tuh apa ya? Kode sektor XC tuh ini ya, Primasia unggul. Astaga. Kok lupa sih? Apa sih Ajaib tuh ya? Udahlah, kita lewat aja pas lo ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Yuk. Nah, ini saya sudah membuat sebuah catatan-catatan seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi catatan ini juga berdasarkan setiap hari itu nonton YouTube aja, teman-teman. YouTube itu ada bagus ya. Ada sinyal saham, terus ada Elon May juga bagus ya. Terus Pagema juga sering ya, Billionaire Challenge itu mah Forex ya. Cuan-cuan saham itu bagus tuh kadang-kadang. Mereka itu Arga, Pak Arga tuh kreatif trader. Jadi saya rekomendasi teman-teman nonton ini ya. Cuan saham, terus Andi Senjaya ya. Terus Astronaci. Cuan-cuan saham nih, ini bagus nih cuan-cuan saham. Terus ada lagi trader apa gitu ya. Terus kreatif trader nih, apa Arga ya. Elon May tuh udah jarang banget sekarang ya. Padahal saya selalu nungguin Elon May tuh buat, kadang-kadang kan dia kan ngasih tahu tuh ya. Jadi nonton aja semalam sebelumnya gitu, terus catet-catetin ya, teman-teman. Nah, setelah nonton semalam, catet-catetin kayak misalnya lagi ngebahas INKP, ITMG, friend. Nah, coba ya kita cek. Nah, kalau udah ini saya kasih bintang nih, teman-teman. Artinya nah, ini contoh INKP ya, INKP. Jadi saya cari di mana bandar masuk tapi bandarnya nyangkut gitu. Jadi dia beli di angka berapa, terus dia nyangkut gitu, teman-teman ya. Nah, contoh nih. Kalau kayak gini kan nggak nyangkut ya. Artinya U ini beli film tapi di harga rata-ratanya 384. Sekarang harganya 500, dia nggak nyangkut. Jadi kita jangan masuk. Kita kalau masuk kita yang nyangkut. Kita beli sama dia gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu ya. Ini misalnya INKP. Coba kita lihat ya INKP. Biasanya paling sederhana sih ngeliat yang terdekat aja ya, teman-teman. Terdekat itu di sini nih, yang mulai hijau-hijau tuh udah mulai akumulasi. Nah, yang akumulasi tuh maksudnya akumulasi tuh yang beli tuh siapa sih gitu. Ini misalnya mulai dari sini ya, 15 Maret ini
ini bandang detektornya bisa diklik di sini. Ini kalau misalnya kayak gini ketik INKP tuh nanti klik ininya tanggalnya ya. Oke, terus tanggal yang mulai hijau-hijau tuh dari yang terbaru aja 17 Maret misalnya. Karena kalau udah lama-lama di sini jangan ngambil yang terlalu lama ya. Bisa aja sih, tapi saya pikir saya kalau udah terlalu lama di sini dia bisa-bisa udah jual di sini gitu. Jadi kalau saya lebih seneng yang baru-baru ini ya. Seminggu, 2 minggu atau sebulan sebelum ya. Ini kan kayak gini. 17 Maret sampai hari ini today. Nah, INKP yang beli siapa nih teman-teman? BK. Nah, ini BK, ketik aja di sini kode sekuritas BK. Ini cara bodoh-bodohan aja ya teman. BK tuh Morgan, JP Morgan, udah pasti asing kan? Wah, asing beli nih teman-teman ya. Asing beli nih BK nih teman-teman ya. Mantap. Dia beli di 78 billion tuh, 78 miliar dari tanggal 17 Maret di harga 10.965. Nah, sekarang harga INKP berapa? Nih, 9475 teman-teman ya. Ketik aja INKP ya. 9475. BK ini, JP Morgan ini beli di 10.965. Dia nyangkut teman-teman ya. Dari tanggal 17 Maret nih, dia nyangkut nih teman-teman ya. 10.965. Nah, ZP ini juga nyangkut nih 11.000 ya. ZP. Ini ZP ini apa nih? Nah, makanya saya hari ini beli INKP. Maybank ya, dia juga nyangkut nih ZP nih teman-teman ya. Jadi nyangkutnya bandar adalah happy-nya kita gitu. Maksudnya kalau bandar nyangkut dia akan berusaha sekuat tenaga teman-teman. Untuk gimana dia kan ada di 10.965. Ini kan harganya sekarang 9.000 ya. 9.475 ya. Dia masih nyangkut nih, dia beli di 10.000 ya. Dia beli di 10.965. ZP ini punya barang di 11.000 malah ya. Ya, yang asing-asing aja dilihatnya. YP ini kan Indo Premier, jangan ya yang dilihat yang asing orang. Jadi bandar asing itu walaupun katanya bandar asing nggak selalu taruhnya di tempat asing, dia bisa ditukar-tukar tuh. Saya nonton dari Chris Apinoli apa siapa gitu ya, lupa ya. Bagus ya. Jadi tapi paling nggak ini penggambaran lah. Apalagi ini udah di support seperti ini ya teman-teman ya. Ini udah di support nih, udah di bawah. Ini saya udah siap buy nih. Bukan siap buy, udah buy malah. Saya sudah buy malah ya. Saya mau siap-siap buy lagi kalau misalnya turun lagi gitu di angka 8549. Kenapa? Karena BK-nya nyangkut 10965 gitu ya. Itu kalau kata Mas Haryadi Halim ya. Bagus tuh. Sinyal saham keren. YouTube-nya sinyal saham ya teman-teman lihat. Oke, makanya saya kasih bintang gitu ya. Koreksi ya kalau saya salah ya. Terus kita lagi nonton YouTube lagi nih, ITMG lagi gitu ya. Lihat ITMG ini, nah ini kan lihat ada, wah kalau ngeliat hijau-hijaunya sedikit nih, biasanya saya lepas ya, saya loss lah. Cari yang hijau, dari sini bisa kelihatan nih normal akumulasi. Tapi di sini kita bisa lihat ya, dari 11 Desember kelamaan ya. Ini nih, 5 April nih kenceng banget nih, siapa nih yang beli nih? 5 April ya. 5 April, kita lihat apakah bandarnya nyangkut gitu ya. 5 April, nah tuh 5 April. Ada BQ teman-teman. BQ itu siapa? Kode sekuritas BQ. BQ itu Danpek Sekuritas. Wah. Nah, coba kita lihat ya. Dia beli di mana? 12.518 BQ ya. Jadi intinya kalau di sininya nanti Indo Premier, apa namanya? Kalau yang beli paling banyak itu adalah sekuritas lokal ya, Indo Premier, terus Mirai Aset dan lain-lain. Mirai Aset ya dan lain-lain, itu kita jangan beli. Nah, ini CC kan Citigroup nih. CC Citigroup di 12483. Makanya catetin kayak gini teman-teman ya. Misalnya ITMG BQ 1258, dia beli dari 5 April gitu, kalau saya catatnya gitu ya. Supaya kita tahu bandarnya masih punya barang di harga berapa dan nyangkut berapa gitu ya. Oke, ini coba 12518, terus yang berikutnya kita cek di sini berarti. Langsung aja ketik di Google ya, namanya ITMG ya. Nanti muncul ya live-nya ITMG. 11.975. Sekarang berapa? Dia beli 12.518. Nah, itu bandarnya angkut Bapak Ibu. Koreksi if I'm wrong ya teman-teman ya. Tapi kalau saya yang belajar dari berbagai teman-teman YouTube dan lain-lain, itu seperti ini ya teman-teman.
Becky ini dia beli rata-rata di 12.518, padahal harganya 19.975. Dia punya barang ini 16 miliaran ya dari tanggal 5 April ini ya. Berarti dia nyangkut. Kita beli karena dia akan berusaha gimana naikin. Kecuali kalau dia cut loss ya teman-teman ya. Nah, begitulah cara untuk membeli saham-saham Indonesia. Jadi kuncinya adalah teman-teman, inti dari beli saham Indonesia ya. Ini ya kesimpulannya ya. Kesimpulan. Beli saham di mana bandar asing masuk ya. Oke. Cari saham yang bandarnya nyangkut. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Yap, cuma kalau bandar itu kan emang orang hebat ya, duitnya juga banyak. Kalau nyangkut dia santai banget ya gitu ya. Tapi kesimpulannya itu cuma 2 ya teman-teman ya. Kalau saya perhatiin ya, cari beli saham di mana bandar asing masuk. Jangan beli saham yang nggak ada bandarnya. Itu bisa-bisa kayak misalnya apa sih yang nggak ada bandarnya gitu, nggak ada bandar asingnya ya. Misalnya apa gitu ya, nggak tahu lah. Pokoknya teman-teman bisa cari ya. Itu kalau kita masuk, coba ya HMSP sama Gudang Garam ini kita bisa lihat ya. Ini bisa lihat dari sini aja di small distribution itu. Nah ini distributionnya, small distribution tuh jangan beli yang kayak gini-gini nih teman-teman ya. Apa ya misalnya ya, BBCA nih contoh BBCA ya. Ini gila nih. Ini lihat ini merah semua nih. Ini namanya bandarnya lagi aku distribusi, lagi jual-jualin tuh teman-teman ya. Jadi jangan lihat yang seminggu terakhir atau seminggu sebelumnya, di mana saham-sahamnya itu yang kayak begini nih. Ini sahamnya distribusi semua ya. Coba kita lihat dari tanggal berapa nih, 15 Maret. Dari sini aja nih kenceng nih, 31 Maret ya. 31 Maret, oke. Nah, ZP nih, sell ya, RX 252 miliar ya. Dia 31.177. Oke, dia jual rugi nih kalau nggak salah ya. Nih, ini bandarnya pada keluarin, pada jualan nih teman-teman ya. Ini yang nampung-nampungin ZP, YP. ZP kayaknya udah mulai nampung ya teman-teman tapi ya. Tapi kalau saya lihat sih kalau merah gini benar-benar lagi dahsyat banget ya distribusinya. Jadi saya sih nunggu sampai bandarnya masuk nih, tapi kayaknya udah boleh dipertimbangkan nih. ZP ini udah mulai masuk tapi dia 31.000 ya, dia nyangkut nih. Tapi kurang kuat ya, tunggu bandar-bandar asing lain masuk juga gitu ya. 30.000 sekarang ya. 30.000 dia 31.000 gitu ya. Masih turun terus ya. Nanti deh tunggu nih teman-teman, tunggu bandar lain masuk ya. Oke, terus kayak BBRI. Karena takutnya BBRI mulai nih ada yang nampung ya, BK nih ya. Ntar dulu kita lihat ya. Di sini nih udah mulai ada hijaunya nih teman-teman. 8 April ya. 8 April nih siapa yang beli nih? Ini teman-teman bisa lihat dari sini. Misalnya mau lihat 8 Aprilnya aja ya. Atau di sini ini kenceng banget nih. Ini saya ada Poems buy, ini saya beli di 4.080. Saya masih profit nih teman-teman ya. Tahan, cek bawah asing mulai akumulasi. Oh iya nih. Ini waktu saya di sini tahan nih karena bandar masih akumulasi ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini contoh nih ya, 9 Februari. Contoh. 9 Februari. RX nih beli nih teman di 4674 ya. Jadi di 4674. Close-nya di 4400 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di sini nih. 9 Februari ini kenceng banget yang beli RX nih teman. RX, MS, ZP. Ini kan bandar asing semua nih teman-teman. Nah, tuh kayak gitu tuh teman-teman ya. Ngelihatnya ya. Makanya kan dikerek ke atas kan. Nah, coba nih pas lagi jualan di sini ya. Ini siapa yang jualan nih? 9 Maret. Ini keren banget nih teman-teman. Menurutku sih teman-teman, kalau yang serius di Indonesia tuh ya beli Stockbit ya teman-teman ya. Salah ya. 9 Maret. Nih. 9 Maret nih. CSU nih pada jualan tuh. Ya, CSU. Jadi bandar-bandar asing pada jualan. Yang nampung ini PD, YP. Ini kan Indo Premier. YP itu Mirai ya. Mirai. Ini yang nampungin retail nih teman-teman ya.
Bandar asing jualan terus yang kita yang beli-beliin gitu. Padahal yang seharusnya itu sebenarnya ya, ya kalau nggak tahu ya, semua orang punya gaya masing-masing. Kalau saya ngikutin Mas Haryadi Halim, pokoknya cari yang dimana bandarnya masuk. Jangan beli saham yang nggak ada bandarnya gitu ya. Oke, sekarang Stockbit nih, misalnya di sini nih Stockbit tuh kita bisa di sini bisa lihat nggak? Back to company page. Kita cari ini ya. Di Stockbit tuh ada top gainer itu kita bisa lihat ya teman-teman ya. Mana ya? Saya sama suka ngeliat gini lucu-lucu ya teman. Aduh, mana ya? Nggak kelihatan di sini ya. Kalau di ini mana kita lihat mana yang lagi happening banget ya. Watch list. Maksudnya kita lihat yang mana yang ininya naik kenceng nih, price coba ya. Bisa difilter ya. Nah, ini Tebik nih teman-teman ya. Ini kan kelihatan nih. Tebik TGRA. Nah, kita cek ya teman-teman yuk. Chartbitnya open link new tab. Tebik, TGRA, BBHI ini kan naiknya kenceng-kenceng banget nih. 6% yang beli siapa nih Tebik? Jangan-jangan lagi mau digoreng nih ya Tebik. TBIG. Nah, dia kenceng tapi oke, kita lihat ya. Ini akumulasi udah mulai banyak nih teman-teman nih. Siapakah dia yang akumulasi ya? Kita bisa lihat dari sini hari ini aja nih ya. 13 April siapa ya? 13 April search. AK nih 17 miliar di angka 2243. Wah, dia udah untung ya. Wah, ini lagi dibakar nih teman-teman ya. Nih menurut saya ini agak hati-hati juga nih karena dia udah akumulasi dari sini nih 4 Maret ya. Coba ya, Tebik ini dari 4 Maret siapa ya? AK ya, tadi yang mulai jualan AK ya. Tebik ini mulai dari 4 Maret tuh KZ, AI, AK nih yang mulai nih. Di 2065, astaga sekarang udah 2200 ya. Ya, Tebik ini udah coba kita cek aja biar lebih yakin di ini ya, TBIG. TBIG ini 2240. Wah, ini jangan masuk nih teman-teman. Menurut saya ya, ini sangat bahaya karena dari tanggal paling dekat aja di 31 Maret ya. Karena dia beli itu udah akumulasi udah di harga 2065. Dia udah ambil ini dinaikin ini di saatnya dia ambil take profit nih, teman-teman ya. Careful ya. Kita bisa lihat dari sini aja deh 31 Maret ya, teman-teman ya. 31 Maret kan yang terakhir kencang ya. AI KZ. KZ punya harga di 1981. Wow, coba sekarang lihat ya KZ AI lihat pada punya harga tuh 208. Apa nih AI sama KZ ya? AI apa AL sini? AI ya. Coba kita lihat hari ini nih teman-teman ya. Hari ini tanggal today. Siapa nih yang jualan nih teman-teman ya? Kalau yang jualan KZ, AK itu bahaya juga ya. Yang jualan CS nih teman-teman ya. Berarti masih akumulasi nih AK nih. Gokil juga ya. AK ini masih akumulasi nih teman-teman ya. Masih beli ya. Big akumulasi. Oke. Teman-teman ambil kesimpulan sendiri. Dia masih bisa ngejar ke angka 2694 karena ternyata si bandar-bandar tuh pada belum jualan, kayaknya besok nih jualannya ya. Kayaknya masih bisa colongan sini. Nyopet colongan mungkin, mudah-mudahan dikerek sampai sini nih 2694 ya. Bisa berapa tuh? Bisa berapa persen ya coba ya. Kok ini sih price range nih. Sini bisa dapat berapa persen lagi ya? Masih bisa 16% nih teman-teman, yang gokil juga ya. Tuh bisa sampai 18% nih TBIG. Kalau mau colongan tuh teman-teman, karena di sini kalau saya lihat sih AK-nya sih belum jualan nih hari ini ya. AK nih masih coba dari tanggal 12 Maret ya. 12 Maret kita lihat 12 Maret. AK-nya masih punya harga di 2108. Dia hari ini belum jualan AK nih. 2108 ya.
apa besok atau ntar sore dia bantai, gak, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia udah profit nih teman-teman ya. Akak nih hati-hati ya, dia udah profit, dia siap banting kapanpun dia suka gitu. Dia maksudnya banting tuh dia distribusi jual habis 227 miliar ya, nggak terlalu besar juga ya. Tapi kalau saham ini bisa, ininya kencang banget gitu ya. Oke, mungkin begitu teman-teman. Yang penting akaknya belum jual, masih bisa masuk sih menurut saya sih. Oke, mungkin kayak gitu teman-teman. Jadi ini sekilas ya, untuk di SB1M ini, kita kadang-kadang saya bosan juga sih bahas YouTube mulu gitu, LBO mulu. Kadang-kadang kita pengen sesuatu yang bisa menghasilkan juga dari rumah, tapi dapat ilmu tambahan ya. Makanya that's why saya bikin namanya Gabut Bank, sama ya pokoknya itu bahas tentang forex dan saham lah teman-teman. Jadi kita belajar sama-sama begini ya. Saya juga masih terus belajar ya teman-teman, belum jago-jago amat, tapi paling nggak tahu deh gitu, punya ilmu yang kalau beli saham tuh saham seperti apa sih. Sekali lagi, cari saham yang lagi bandar asingnya masuk, kalau saya pribadi ya. Terus cari saham yang bandarnya lagi nyangkut. Oke, cara ceknya di Stockbit ya, kalau misalnya teman-teman punya Stockbit ya. Oke, good luck guys, semoga sukses.